Prosedur mengemudi di jalan menurun. Tahu nggak truk tronton yang remblong kemarin di jalan tol? Ternyata pengemudinya teman kita sendiri, si Roni. Iya, kasihan masih bujangan udah mendahului kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang remblongnya kenapa? Nggak tahu, tapi kata orang KNKT di TV, itu bukan remblong, tapi kesalahan prosedur mengemudi. Entah apa maksudnya. Wah, selamat sore bapak-bapak semua. Wah, lagi seru diskusinya ya. Perkenalkan, saya Bisma dari KNKT. Tadi dengar-dengar ada nyebut-nyebut KNKT ya? Hei, iya nih Pak. Kita lagi mendiskusikan truk yang remblong kemarin di jalan tol. Kebetulan pengemudinya teman kami sendiri. Kami masih bingung, truk Roni katanya remnya nggak blong. Tapi itu kesalahan prosedur mengemudi. Maksudnya bagaimana sih itu Pak? Memang benar, kejadian kemarin itu sebenarnya truk remnya nggak blong, melainkan kampasnya mengalami kelebihan panas yang menyebabkan kampasnya menjadi licin sehingga tidak bisa menahan roda berputar. Kelebihan panas pada kampas itu dipicu dari kesalahan prosedur mengemudi di jalan menurun oleh pengemudi dan bukan malfunction pada sistem remnya. Oh gitu Pak. Jelasnya bagaimana Pak? Nah, begini. Pada sebuah kendaraan bermotor seperti truk yang sedang berjalan di jalan raya, itu pada dasarnya yang berputar ada dua, yaitu putaran mesin dan putaran roda. Putaran mesin terjadi karena gerakan piston atau torak di dalam ruang bakar. Sedangkan putaran roda terjadi karena adanya putaran mesin. Jadi, cepat lambatnya putaran roda dipengaruhi oleh putaran mesin. Sementara cepat lambatnya putaran mesin dipengaruhi oleh gerakan torak di dalam ruang bakar. Nah, untuk itu pada kendaraan dipersiapkan dua jenis sistem rem, yaitu sistem rem untuk melambatkan atau mengurangi putaran mesin dan sistem rem yang untuk melambatkan atau mengurangi putaran roda. Sistem rem yang dipergunakan untuk mengurangi putaran roda disebut sistem rem utama, atau semua orang menyebutnya dengan rem pedal, dan satu lagi rem tangan atau handbrake. Rem pedal dan rem tangan menggunakan prinsip gesekan antara kanvas dengan tromol untuk mengurangi putaran roda. Semakin cepat putaran rodanya, maka semakin lama kampas akan bergesekan dengan tromol. Jika kampas dan tromol bergesekan terus-menerus, maka yang akan terjadi permukaan kampas akan menjadi panas. Warnanya merah menyala dan permukaannya menjadi licin. Pada saat itulah kampas tidak bisa lagi menahan putaran roda karena permukaannya sudah seperti kaca licin yang dirasakan pengemudi remnya menjadi blong. Karena rem pedal dan handbrake mengandalkan gesekan antara kampas dengan tromol dan beresiko panas dan menyebabkan rem blong, maka kemudian otomotif mempersiapkan rem kedua, yaitu yang disebut dengan rem mesin atau engine brake. Cara kerja rem mesin mudah. Pertama, masukkan persneling ke gigi rendah sebelum kendaraan memasuki turunan, sehingga dengan demikian secara otomatis putaran mesin menjadi rendah. Putaran mesin yang rendah akan melambatkan putaran roda. Satu lagi sistem rem yang akan memperlambat putaran mesin adalah yang disebut dengan rem angin atau rem knalpot atau exhaust brake. Cara kerjanya adalah yaitu saat tuas diaktifkan, maka lubang knalpot akan ditutup yang di tengahnya diberi lubang kecil sehingga saat exhaust brake diaktifkan, pasti akan terdengar bunyi berdesis. Nah, pada saat lubang knalpot ditutup, maka tekanan di ruang knalpot akan meningkat. Ruang knalpot terhubung langsung dengan ruang bakar, sehingga peningkatan tekanan pada ruang knalpot juga akan menyebabkan peningkatan tekanan pada ruang bakar. Hal ini secara otomatis akan melambatkan gerakan piston sehingga otomatis mesin melambat dan roda juga melambat. Satu aturan main yang nggak boleh dilanggar pada saat mengaktifkan exhaust brake ini, yaitu nggak boleh ngegas. Kalau pengemudi ngegas, maka hal itu justru akan membuat boros BBM dan cepat merusak mesin. Nah, sekarang bagaimana prosedur mengemudi di jalan menurun? Caranya mudah. Pertama, sebelum memasuki turunan, pindahkan ke gigi 2. Ingat, sebelum memasuki turunan ya. Setelah itu, aktifkan exhaust brake untuk membantu rem mesin bekerja. Perhatikan jarum RPM. Pertahankan pada posisi zona putih. Pada zona putih itu adalah menandakan kendaraan dalam torsi maksimal. Jangan sampai turun ke zona hijau atau naik ke zona merah. Nah, sekarang truk sudah berjalan dengan pelan. Pada saat melalui turunan tanpa pengemudi perlu menginjak rem, dengan demikian maka resiko kampasnya panas menjadi berkurang. Karena rem pedal sama sekali nggak dipakai, yang melambatkan truk bukanlah rem pedal melainkan rem mesin dan rem knalpot atau exhaust brake. Sehingga pedal rem hanya dipergunakan jika jarum RPM menunjuk ke zona merah. Iya ya, dengan demikian kita nggak perlu nginjek rem pedal ya.
Wah, baru tahu kita cara mengerem yang benar seperti itu. Betul sekali, jangan nginjak rem, jangan nginjak gas, dan jangan nginjak kopling. Terus kejadian ironi itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ada 3 kesalahan yang dilakukan pengemudi saat melalui turunan sehingga menyebabkan kegagalan pengereman atau blok. Pertama, saat melalui turunan menggunakan gigi tinggi sehingga kecepatannya tinggi. Untuk mengendalikan laju kendaraan pengemudi sering mengerem, karena kampas terus-menerus bergesekan dengan tromol. Pada akhirnya, kampas mengalami panas dan menjadi licin. Ketika licin itulah pengemudi merasakan remnya blong. Selanjutnya, pengemudi melakukan kesalahan kedua, yaitu mengocok rem untuk memastikan dapat pengereman. Hal ini secara refleks akan dilakukan oleh saya dan Anda ketika mendapatkan remnya blong, karena mengocok rem menyebabkan tekanan angin turun dengan cepat. Dan pada saat tekanan angin berada di angka 6, maka pedal rem dan pedal kopling menjadi keras dan tidak bisa diinjak lagi. Terakhir, pengemudi melakukan kesalahan ketiga. Ketika pedal rem menjadi keras, nggak bisa direm lagi, maka pengemudi selanjutnya mencoba memindahkan tuas persneling ke gigi rendah. Hal ini sangat tidak mungkin, karena sinkromes tidak akan merespon. Teknologi otomotif sudah mempersiapkan jika gigi persneling dipindahkan dari putaran tinggi ke putaran rendah sampai 2 level apalagi tidak menggunakan kopling. Maka secara otomatis gear akan mendorong ke posisi netral. Ini adalah teknologi otomotif untuk mengamankan gigi agar tidak rusak. Pada kondisi ini gigi posisi netral, rem tidak bisa diinjak, kampas panas, kecepatan menjadi sangat tinggi bisa mencapai 100 km per jam bahkan lebih. Sekalipun pengemudi mencoba menarik handbrake, hal itu akan sia-sia karena kondisi kampas sedang panas dan menjadi licin, sehingga terjadilah kecelakaan yang mengerikan itu. Ingat, pesan saya pada saat membawa truk atau bus melalui turunan yaitu: pertama, gunakan gigi rendah sebelum memasuki jalan menurun. Jika dilakukan sesudah jalan menurun itu terlambat, karena gigi tidak akan bisa berpindah. Kedua, jangan menginjak pedal apapun, baik gas, rem maupun kopling. Posisi kaki harus bebas, fokus pada pandangan ke depan dan tachometer. Pertahankan jarum RPM di zona putih. Ketiga, pedal rem hanya digunakan jika jarum RPM masuk ke zona merah. Selamat bekerja dan salam keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.